Di Daniel Tetangga Kamu kali ini, kita kedatangan seorang influencer, komedian, YouTuber, entrepreneur, MC, content creator, dan ayah dari baby L. Perjalanan hidupnya tidak mudah. Hampir semua pekerjaan pernah dia coba. Tapi ternyata dia mengalami depresi dan pernah terpikir untuk bunuh diri. Sampai akhirnya Tuhan menemukan dia dan menyelamatkan hidupnya hingga sekarang ini menjadi salah satu content creator tersukses di Indonesia. Ini dia tetangga kita, Edozel Pratama. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Oke, so tetangga-tetangga yang gue sayangin, dengan sangat excited gue, I can present to you Edozel. Wow. I am very excited for this interview, bro. Like, bener-bener gak tau kenapa ya, gue bener-bener kayak excited banget aja gitu. Saya yang starstruck ini, Daniel Mananta gitu. Biasanya ngundang Agnes Monica, kenapa jadi Edozel di sini? It's all about spirituality. Jadi di mata Tuhan kita semua sama. Ya gak sih? Oke, tapi gue gak tahu kenapa dari kemarin pas lu bilang oke, mau interview dan lain-lain gitu ya. Gak tahu kenapa gue kayak I don't know, ada anticipation, ada excitement gitu. Jadi hari ini gue kayak punya ekspektasi yang cukup tinggi sih sama lu. Nambah beban saya. No pressure, tapi ya ekspektasi cukup tinggi. But anyway, gue mungkin bagi teman-teman, gue yakin banget sih kalian sendiri juga udah sering banget ngeliat Edo di YouTube gitu dengan ceritanya dia gitu. Tapi khususnya buat teman-teman kita yang mungkin lagi ngedengerin podcast juga, boleh nggak kasih sedikit lah the origin story of Edozel gitu kan? Origin story ya? Ya, dari lu lahir dan begitu lahir ternyata bokap nggak ada gitu kan. Edo Pratama dulu. Ya dari situlah. Yes. Jadi beda daripada teman-teman yang lain, gue lahir tanpa bokap. Jadi memang begitu lahir ya nggak ada sosok. Bokap kemana by the way? Kayak meninggalkan nyokap atau meninggal? Nah itu dia, sampai sekarang saya nggak tahu bokap saya siapa dan kenapa gitu. Loh enggak, nyokap lo pasti tahu dong. Tahu, cuma jadi waktu kecil itu gue sempet nanya beberapa kali, terus nyokap come up with beberapa lies lah gitu. Ya. Oh papa kamu pergi ke laut gitu. Terus, papa kamu Superman gitu. Gak sampai gitu juga sih. Terus ya terus lama-lama gue bertumbuh sadar bahwa kalau gue nanya soal bokap gue, nyokap tuh menghindar, terus raut mukanya berubah, panik, sedih kadang-kadang gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk tidak bertanya lagi sama beliau gitu. Oh wow. Jadi kayak SD kelas 1, kelas 2 gue udah gak pernah nanya bokap gue siapa. Oh enggak, tapi maksudnya kayak nasib bokap pun juga lu gak nanya enggak, gitu. Dia nikah lagi lah, atau meninggalkan lu, atau meninggal kena kecelakaan atau apa gitu. Enggak tahu sama sekali alasannya. Enggak tahu, dan jujur gue udah di titik gue gak gitu mau tahu sih. Wow. Kenapa? Karena mungkin beda ya, kalau orang kehilangan bokap karena cerai atau meninggal dunia, ada rasa kehilangan gitu. Kalau gue karena nggak pernah punya, gue nggak sedih. Maksudnya ya gue biasa-biasa aja. At least gue berpikir seperti itu. At least gue berpikir gue biasa-biasa aja. Nyokap lu mirip banget sama lu? Maksudnya? Enggak, secara muka gitu ya, mirip banget sama lu? Enggak. Oke. Jadi kadang-kadang lu suka mikir gak sih ketika lu ada keglodok gitu ngelihat ada kongko gitu. Ini mungkin jangan-jangan bokap gue nih. Muka dia kayak lebih mirip sama gue daripada sama nyokap gue gitu misalnya. Enggak dong. Tapi nyokap pernah bilang. Waktu gue udah agak gede. Dia bilang bokap kamu tuh kayak penyanyi Elva Singer katanya mukanya gitu. Wow. Jauh. Pasti anda tidak tahu Elva Singer itu siapa. Gue justru lupa siapa namanya. Pokoknya ganteng lah bokap gue gitu. Okay. Makanya kan saya lumayan lah. Ada lah. Gak jelek-jelek banget lah. Ada bisa. Oke. Jadi abis itu lu dilahirkan sebagai Edo Pratama, padahal lu bukan anak pertama gitu. Which is really funny. I love that. Jadi gue, ya karena kan gue tuh adalah anak
pertama dari bokap gue yang tidak tahu siapa dan di mana. Tapi gue sebenarnya anak ketiga dari nyokap gue gitu. Jadi nyokap gue tuh udah nikah beberapa kali lah kayak gitu. Oke. Karena nyokap gue memang primadona memang. Oh iya. Oke. Nah setelah itu, how's your childhood? Apa ya? Gue jujur, gue merasa diri gue normal. Karena tadi gue bilang kan, gue nggak merasa kehilangan gitu. Gue merasa gue biasa-biasa aja. Tapi ternyata gue tumbuh sebagai anak yang suka cari perhatian dengan berbuat onar lah gitu, bandel apa segala macem, melakukan hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu. Ternyata setelah dewasa gue baru ngerti, oh gue dulu waktu kecil tuh mencari kekosongan itu loh gitu di dalam. Meskipun gue merasa gue biasa-biasa aja, tapi sebenarnya hati gue tuh ada ruang kosong, tapi gue nggak sadar gitu. Jadi ya gue isinya dengan keonaran supaya orang perhatiin gue, terus bandel supaya orang perhatiin gue, kayak gitu-gitu sih. Jadi ya tipikal anak broken home lah. Meleteknya itu pada saat SMA. Jadi waktu SMA nyokap kan nikah lagi sama suami barunya, kemudian ikut ke Papua karena suaminya tuh ada project lah di Papua, dia ngikut suaminya. Dan gue tinggal di Jakarta sendirian di Mangga Besar gitu kan. Karena itu sama siapa? Sama keluarga? Sendiri. Wait, maksudnya di rumah sendirian jadinya? Ngekos gue di Mangga Besar. Oh my goodness. Kakak lu kan lu anak ketiga nih. Udah pada, aduh macam-macam deh. Waktu itu tuh kakak gue kabur dari rumah ke mana ini. Wow. Pokoknya bener-bener it's a very broken chaotic home, broken family banget gitu ya. Iya. Oh my goodness. Tapi ya nyokap sangat fighter banget sih. Maksudnya dia bisa membesarkan kita semua dan anaknya bisa dibilang sukses-sukses semua gitu. Wow. Jadi orang semua gitu. Yeah. Jadi gua nggak mengutuk kejadian itu dalam hidup gue ya, bersyukurlah itu jadi proses gue. Oke. Dan gue meletaknya di situ. Jadi SMA umur 17 tahun tinggal di Jakarta sendirian, ngekosnya di Mangga Besar gitu. Yang which is Mangga Besar lu tau lah gitu. Enggak, gue gak tau. Mangga Besar tuh perjudian di sana ada, prostitusi di sana ada, klub di sana ada, narkoba di sana ada. Wah, saya tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Iya. Aduh. Bukan Cina kota saya tidak tahu seperti itu. Gitu, jadinya akhirnya ya gue meletek lah di sana. Maksudnya nakal-nakalnya di situ lo nyobain semuanya gitu maksudnya. Pergi ke diskotik lah kayak gitu, yang Jumat malam datang, Minggu pagi pulang kayak gitu. Karena gue ngerasa karena biasa aja, karena everyone's doing it. Orang-orang yang lain semuanya pada ngelakuin, ya menurut lo ya emang itu adalah kulturnya, itu adalah normanya. Semua di lingkungan lo ngelakuin seperti itu, why not? Sama gue mencoba mengisi kekosongan hati gue sih. Karena gue gak tahu apa yang harus gue lakukan. Jadi ya gue coba sana sini dengan harapan bahwa this will give me comfort, this will give me something to fill the hole, kekosongan itu gitu, lobang. Lu ngerasa gak kalau, gak tau ya, waktu kecil pun ketika kakak lu ngomongin soal bokap gitu misalnya, atau mungkin teman-teman sekolah ngomongin soal bokap, ya secara lu mungkin lu udah sehebat itu untuk ngebuat sebuah tembok, kayaknya ya gak masalah lah, gue gak punya bokap, emang gue gak pernah ngerasain punya bokap, tapi yet secara subconscious kekosongan di hati lu tersebut sebenarnya emang karena lu gak punya bokap. Iya, betul. Kalau di keluarga gue jujur agak tabu ngomongin bokap. Jadi kayak kalau lu tadi bilang kakak gue ngomongin bokap gak pernah. Tapi kalau di sekolah itu yang membuat gue jadi introvert sih. Karena gue menghindari banget orang nanya bapak lu kerja apa. Karena itu always terjadi kan. Lu kalau waktu kecil tuh kalau teman sama siapa kayak bapak kamu kerja apa gitu. Yeah. Jadi akhirnya gue menghindari pergaulan itu jadi anak yang introvert. Karena gue gak mau aja, gue capek ngejelasinnya untuk
gue gak ada bokap gitu. Terus nanti, kok bisa? Ya, panjang. Dan pada saat masih kecil tuh, it's not, gak comfortable lah buat gue gitu. Okay, so di kota saat itu, and then what happened? Ya itulah, saya jadi anak yang super bandel, dan yang nggak ada arah aja hidup gue gitu. Dan gue karena nyokap sibuk kerja untuk membiayai anak-anaknya, jadinya nggak pernah ngajarin gue agama juga. Jadi gue agnostik gitu. Jadi segala kebandelan yang bisa dilakukan sama anak usia 17 tahun ya itu gue lakukan kayak gitu. Itu sih sampai akhirnya menjalani proses kebandelan itu berapa tahun, sampai akhirnya mulai muak juga, maksudnya aduh, teman gue ada yang meninggal karena OD gitu. Terus inilah itulah gitu, akhirnya memutuskan untuk calm down, memutuskan untuk settle down, mau married gitu. Akhirnya umur berapa, men? Umur berapa ya? Memutuskan untuk married 2012. 24 something kayaknya. Gila, masih muda banget. Bener gak sih 24? 2012 kurang 86 kan gue jeblok banget. Bener kan 24 kan dok? Iya bener. 24 ya, umur 24 gue memutuskan untuk nikah. Gue bertemu sama seorang cewek yang mau menerima gue apa adanya gitu. Dengan segala masa lalu gue yang berantakan dan ngaco dan ancur-ancuran, dia mau menerima gue apa adanya. So I think she's the one gitu. Akhirnya dia sendiri dari Mangga Besar juga apa? Enggak. Oke. Beda. Right. Broken juga, cuma nggak separah gue lah. Oke. At least bisa menerima gue apa adanya. Akhirnya yang memutuskan untuk serius, bikin tabungan bareng, kemudian DP apartemen di Seaview sini. Oh my goodness. Oh itu. Iya. Terus singkat cerita nggak jadi merit, gue depresi. Maksud gue sebenarnya kayaknya seluruh hidup gue tuh depresi, cuma kayaknya ini yang paling parah, sampai gue nggak bisa nangis, nggak bisa marah gitu, kayak mati rasa gitu. Kalau pertama gue merasa hancur hati, kemudian gue hancur karir juga karena gue waktu itu kerjanya masih MC keliling, 217. Right. Actually kita lu pernah nge-MC, terus gue jadi breakdance-nya itu di acara Party Works dulu. I don't know if you remember. Kayaknya lu gak remember. Yeah. Tapi di saat gue lagi depresi, kan gue dituntut untuk jadi seorang MC Sweet 17 yang membawa acara jadi ceria kan. Tapi gue gak bisa melakukan itu gitu. Karena gue tuh bukan depresi yang, you can be professional, you harusnya profesional dong. Itu kayak lu cuma lagi bete atau marah. Tapi kalau depresi tuh beda. Itu ada kayak sesuatu yang narik lu ke bawah untuk gak bisa ngapa-ngapain gitu. Depresi 3 bulan gak bisa marah, gak bisa nangis. 3 bulan tuh men? 3 bulan gak mau keluar kosan. Maunya tiduran aja di kos-kosan dengan harapan bahwa begitu gue bangun semuanya cuma mimpi dan gue akan tetap married tahun 2012 bulan 12 tanggal 12 itu jadi. Wow, wait. Hal paling parah ketika lu lagi depresi itu apa? Bunuh diri. Lu mau bunuh diri? Mau bunuh diri ya. Jadi, gila sih. 3 bulan di kos sendirian dan lu mungkin tidur juga kurang kali saat itu ya? Gak tidur. Tidur tapi, lu pernah ngerasain sih tidur tapi tapi otaknya penuh gitu nggak sih? Iya. Bangun pun kayak, gue tidur gak sih tadi gitu loh. Gue sampai depresinya, gue sampai pernah tiba-tiba dari tengah jalan. Gue gak tahu, tiba-tiba loh kok gue ada di tengah-tengah jalan gitu. Ini gue habis ngapain? Terus gue cek ATM, pin gue udah berubah gitu. Gue kayak bener-bener kayak ngeblank. Satu hari tiba-tiba gue ada di tengah jalan, gue gak tahu apa yang terjadi gitu. Wow. Sampai titik itu loh gitu. Gue gak tahu apa yang gue lakukan. Sampai sekarang pun gue gak tahu what happened then. Wow. Itu yang gue tahu, gue masih inget ya di tengah-tengah
perempatan Tanjung Duren gue udah di situ gitu. Terus malam-malam gue bingung kok gue di sini ya gitu. Sampai sedepresi itu. Oke. Ketika lu bilang lu pengen bunuh diri, itu kenapa? Maksudnya ada banyak motivasi kenapa orang pengen bunuh diri. Lu pengen bunuh diri itu karena apa? Karena lu udah ngerasa gagal dan lu ngerasa tidak berguna lagi sebagai seseorang gitu, misalnya kayak ya what's the point of me living here kalau misalnya gue cuma numpang nafas di dunia ini, atau lu pengen itu bukan karena lu pengen ngebales dendam kepada si cewek yang mutusin lu, dan kalau misalnya lu meninggal dia akan ngerasa bersalah seumur hidup misalnya seperti itu. Pertama gue yang mutusin dia. Oh. Oke. Itu keputusan gue. Lu yang mutusin dan lu yang depresi. That's new. Karena gue merasa kayak aduh gue meaningless banget sih, gue buat apa sih gue hidup gitu. Maksudnya gue dari kecil lahir duit gak punya, bokap gak punya, tujuan hidup udah gak ada orang yang perlu gue bahagiain, gue sendiri pun gak bahagia. Gue kayak apa gunanya gue di sini tuh apa gitu. Kayak nggak ada apa ya, nggak ada apa sih sumbangsih gue ke dunia ini tuh apa, ke teman-teman gue tuh apa, nggak ada. Kayak udahlah gue mau ngapain sih di sini gitu. Gue kalau memang ada Tuhan ya apa namanya, udah ayo matiin gue aja sekarang, udah mau ngapain gue apa gunanya di sini, cuma buat beban buat banyak orang doang gitu, buat apa. Jadi itu yang gue pikir, dan gue juga capek hidup, maksudnya dari ekspektasi orang apa segala macem, nggak ada yang bisa gue lakukan lagi. Kayak I don't have the willing to live. Sempet separah apa sih lo memutuskan untuk bunuh dirinya? Maksudnya seserius apa gitu? Kalau actually gue secara action sih nggak terlalu sampai kemana-mana sih. Paling gue cuma nggak mau makan aja. Sempet mau apa namanya, gantung diri, cuma the funny thing is nobody sells, nggak ada yang jual tali tambang. And I was too lazy to find to other places dari Tanjung Duren. Oke. Lu pas 3 bulan depresi itu di kos-kosan aja, nggak keluar sama sekali, karena gue sendiri juga pernah ngerasain. Lu kayak bangun tidur, and then lu tutup selimut lagi gitu, karena what's the point of living gitu. Kayaknya udah benar-benar kayak malas banget. Ya kayak kosong aja kali ya, benar-benar blank banget gitu ya. Gue kayak sayur lah waktu itu, gue cuma diam aja gitu. Dan saat itu lu juga agnostik masih? Yes. Right. What happened? Kenapa cuma 3 bulan? Berarti di end of 3 bulan itu harusnya ada sesuatu yang berubah. Yes. Tuhan sih jawabannya sebenarnya. Jadi di bulan ketiga itu jadi gue punya temen yang gue benci banget. Kenapa gue benci? Karena dia menurut gue fanatis banget sama kekristenan. Gitu. Lu tahu kan orang-orang kayak gitu yang apa namanya, yang kalau denger lagu itu lagu rohani, yang kalau apa namanya upload status tuh ayat Alkitab gitu. Dan zaman dulu tuh zamannya BlackBerry Messenger. Jadi kalau BlackBerry Messenger itu ada now listening kan. Kalau dulu kan lagu pasti ada now listening ya kan. Pasti lagunya apa? Lagu rohani. Dan gue tuh karena gue dulu agnostik, gue sebel banget sama orang-orang begini karena menurut gue tuh munafik gitu. Right. Atau ya kalau lu memang cinta sama agama lu gak usah pamer-pamer lah gitu. Wow. Ya udah buat diri lu aja. Itu yang gua pikirkan. Cuma di saat gue lagi depresi, nggak tahu mau kemana, nggak bisa ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, akhirnya gue penasaran sama nih orang apa sih yang membuat dia cinta banget sama kekristenan gitu kan. Akhirnya di tengah gue nggak tahu mau ngapain, ya gue keluar dari apa namanya kamar kosan gue jalan, kalau kosan gue di Tanjung Duren, jadi gue jalan ke Mall Central Park, gue tanya sama security-nya, Pak di sini gereja di mana? Karena gue dengar ada gereja di situ. Terus dia bilang, oh ada di ada 3 deh, ada di taman, sama ada yang di atas, sama ada yang di apa namanya tower sebelah. Terus wow, lu cap-cip tuh. Terus gue bilang yang dekat aja deh Pak gitu. Gue pikir ini
Gue soalnya baru tahu loh ada konsep gereja dalam mall gitu kayak. Gereja harusnya itu kayak di gedung sendiri harus ada salibnya di atas gitu. Iya karena gue gak ngerti sama sekali kan. Right. Terus ya udah akhirnya yang paling dekat aja ya udah gue naik ke atas. Gue ikutin ibadahnya. Ya gitu deh. Bener-bener kayak orang bingung tapi mau blend in. Jadi WL-nya suruh berdiri gue berdiri, WL-nya suruh duduk gue duduk gitu. Ya. WL itu worship leader, jadi kayak orang-orang yang nyanyi lagi di depan gitu ya, kayak di service gereja tersebut gitu ya, suruh berdiri, ayo kita semua berdiri, ikutan berdiri gitu ya, oke. Ikut nyanyi kayak gitu, gue gak tau lagunya ya, pokoknya gue ikutin aja berdiri dulu lah. Terus masuk khotbah, ini yang gue amazed ya, gue gak tahu pengkhotbahnya siapa, gue gak tahu apa yang lagi diomongin, tapi yang gue tahu gue nangis. Gue nangis, bukan nangis yang mata berkaca-kaca terharu, enggak. Gue nangis tuh udah kayak level Samyang udah gitu. Yang ingusnya gelantungan kemana-mana gitu kan. Itu beneran terjadi sama gue. Gue juga pernah ngerasain kayak gitu. Dan lebih parah lagi gak bawa tisu. Exactly. Karena gue gak siap kalau gue bakal nangis di gereja. It's my first time gitu kan. Gue pernah ngerasain juga. Terus ya sampai yang sebelah gue lumayan terganggu sama gue. Karena kalau lu nangis pada saat lagi nyanyi-nyanyian gak terlalu ketahuan. Tapi ini lagi tengah khotbah gue. Sampai kayak gitu loh, gue nahan kan. Gitu. Terus karena gue gak bawa tisu, gue lap-lap beli baju. Mungkin dia ngeganggu, dia kasih gue tisu satu kan. Gue juga lu dikasih. Gue juga dikasih. Itu ingus gue udah ke karpet di bawah soalnya. Jorok ya. Jorok. Iya. Maaf yang lagi makan. Terus kasih satu, terus gue buang-buang ingus gitu, terus gue kantongin, terus masih nangis lagi, dikasih lagi selembar, akhirnya dikasih segepok ininya loh dikasih sama gue. Oh iya udah terus. Nah dari situ singkat cerita, gue pulang dari gereja, seorang agnostik nih ya, keluar dari gereja, gue lega, gila men. Bayangin lu 3 bulan depresi, gak bisa nangis, gak bisa marah, tiba-tiba nangis gitu. Keluar semua ya. Udah kayak balon diletusin gitu. Ya. Akhirnya minggu depan gue ke gereja lagi. Yang sama? Gereja yang sama gitu. Nangis lagi, pulang lega. Minggu depannya lagi datang lagi ke gereja lagi, nangis lagi, pulang lagi. Jadi gue ke gereja cuma numpang nangis doang gitu. tapi bener-bener lega banget gue. Akhirnya ya pelan-pelan belajar tentang kekristenan, belajar tentang sosok Tuhan, akhirnya menyerahkan diri sama Tuhan dan for the first time in my life, apa yang selama ini seumur hidup gue ada black hole dalam hati gue yang gue coba isi pakai kebandelan gue, isi pakai cewek, isi pakai minuman apa segala macam, nggak pernah coba terisi, gue isi pakai prestasi apa, nggak pernah keisi. Tapi ternyata begitu gue menyerahkan diri gue sama Tuhan, wah gila black hole gue keisi bro. Di situ gue baru sadar bahwa gila black hole gue tuh saking gedenya cuma bisa diisi sama pribadi yang paling gede, yaitu Tuhan sendiri gitu. Setelah itu kayak gue for the first time in my life I feel content. Gue benar-benar merasa whole, gue merasa utuh. Gue kayak nggak perlu apa-apa lagi gitu. Gue udah nggak perlu cewek, nggak perlu uang, nggak perlu prestasi. Gue cuma yang penting ada Tuhan dalam hidup gue tuh kayak. Wah gila deh pokoknya, it's a feeling yang gue nggak bisa describe. Dan kalau orang nanya pun kadang-kadang gue suka kasihan kalau lu nggak pernah berjumpa sama the presence of God itu loh, sehingga sampai puas, sampai lu nggak perlu apa-apa lagi gitu. Dari situlah hidup gue berubah sih. Gue pengen ngomong sama yang lagi nonton sekarang ini. Misalnya lu saat ini lagi ngerasain kekosongan juga di dalam hati lu. Emang bener yang Edo bilang, gak ada lagi yang bisa ngisi kekosongan di dalam hati lo kecuali cintanya Tuhan yang benar-benar endless ya, yang benar-benar unlimited gitu. Karena lu mau coba isi pakai apapun juga, ya sifatnya juga sementara gitu kan. Yes. Apalagi yang lu pikir bahwa lu udah menemukan seseorang yang akan membuat lu lengkap, tapi ternyata seseorang itu pergi dari lu dan lu depresi langsung. Iya. That's crazy. 2012 akhirnya hidup lu berubah. Yes.
lu menemukan Tuhan, lu menemukan selama ini jawaban atas apa kekosongan di dalam hati lu dan akhirnya lu temuin. And then what happened? Lo akhirnya tiba-tiba jadi YouTuber terkenal gitu. Itu yang menariknya. Oke. Jadi selama ini kan gue coba, dulu kan zamannya kalau teman-teman ngikutin saya dari YouTube zaman dulu, zamannya kita masih yang berandalan banget bikin video cursing and then staples tangannya Reza Arab, kemudian Oh my god, pranking gitu ya. nyemplung bundaran HI. Kita jackass banget deh dulu. Oke. Karena gue pikir gue harus bikin sesuatu yang gak ada di TV. Sensasional. Dan gak boleh ada dan gak boleh ada di TV, jadi gue harus bikin yang sensasional gitu. Ya. Video kita ada yang nembus 6 juta view waktu itu. Wow. Tapi gak jadi apa-apa bro. Gak jadi apa-apa maksudnya apa? Gak ada yang subscribe. Oh. Gak ada yang. Gak. Dulu gue setengah mati bikin konsep. Nyampe 10.000 subscribe itu susah, setengah mati gitu. Ya. Tapi setelah gue bertobat. Setelah kenal Tuhan. Gue ngerti. Bahwa tujuan gue untuk terkenal salah. Gitu. Karena gue anak broken home dan gak punya duit. Jadi gue melihat kalau gue terkenal, gue bisa dapat perhatian, bisa dapat uang. Jadi ini kayak kalau gue terkenal tuh kayak ini jalan keluar dari keresahan gue gitu. Ya. Tapi ya kayaknya gue udah usaha setengah mati tapi gak tembus-tembus. Sampai setelah kenal Tuhan, gue ngerti kalau gue tujuannya salah, kalau tujuan hidup gue salah, kalau purpose gue salah, sampai akhirnya satu titik gue berdoa sama Tuhan. Gue masih ingat banget, gue bilang, Tuhan saya mau bertobat Tuhan, saya mau berubah Tuhan. Kalau dulu saya masuk dunia entertainment pengen terkenal, pengen dikenal banyak orang, pengen banyak uang, tapi saya mau berubah, saya mau terkenal. Karena saya mau jadi dampak buat anak-anak muda. Dari situ kayak everything change. Itu dalam 1 tahun 500.000 subscribers tiba-tiba. Wow. Terus tahun berikutnya 1 juta subscribers. Kita jadi orang kedua yang dapat golden play button setelah Raditya Dika. Wow. Terus kayak semuanya di job MC lancar apa segala macam. Padahal gua yang dulu jauh lebih lucu dibandingkan gua yang setelah bertobat gitu. Karena nge-staples tangannya Reza Arab itu lucu banget, Pasti. lucu banget. Dibandingkan ya yang sekarang konten-konten kita yang sekarang yang family friendly konten ya. Iya. Saya senyum-senyum dikit lah, ketawa-tawa dikit, tapi nggak tahu kenapa ya Tuhan buka jalan aja gitu. Itu makanya dari situ gue percaya bahwa kalau purpose lu benar, yang bukain jalan tuh bukan orang, bukan manusia, tapi kayak benar-benar Tuhan gitu ya. Gue sampai sekarang juga masih suka amazed bahwa gila dulu gue di Mangga Besar tuh ngekos tuh gue di pinggir kali yang temboknya triplek men. Wow. Yang kalau mandi tuh airnya hitam. Gosh. Gitu. Jadi sekarang Tuhan udah kasih gue sebegini banyak kayak amazed aja maksudnya. Gak kepikiran aja. Gitu. I have dikasih begitu banyak orang yang follow, begitu dititipin banyak fasilitas sama Tuhan, jadi ya amazing lah. Ada satu hal yang tadi gue perhatiin banget ketika lu ngomongin soal purpose, dimana purpose lu pertama adalah tentang gue pengen terkenal, gue pengen kaya. Karena apa? Karena gue mempunyai background broken home dan ini adalah pembuktian gue dimana seorang broken home bisa ngebuktiin bahwa gue lebih hebat dari lo. Gitu yang dan itu I think it's very selfish. Tapi ketika lu berdoa sama Tuhan dengan tulus, and gue bisa ngerasain banget ketulusan lu juga gitu, di mana Tuhan, gue di dunia entertainment untuk menjadi impact buat orang lain. In a way lu bilang sama Tuhan kayak pakailah gue supaya gue bisa mulai ngelayanin orang-orang di sekitar gue kayak gitu. And dari yang tadinya selfish jadi selfless. Dan kayaknya di situ sih tiba-tiba subscriber jadi lebih banyak dan gak gampang ya untuk menemukan purpose gitu menurut gue. Karena lo kayaknya gak tau ya, purpose itu
Nggak cuman kayak oke, guys, hari ini kita coba sama-sama temukan purpose kita, besok ketemu gitu. I think it's not gitu, karena you know, naik turunnya banyak banget, lo harus salah dulu, trial and error juga gitu. Yang kita ngomongin sekarang ini nih, ya kan, apa yang kita ngomongin sekarang mungkin lu ngelihatnya dalam 20 menit gitu. Tapi sebenarnya ini perjalanan hidup berapa tahun dari Edozel gitu. You know what I mean? Orang tuh kadang-kadang suka ngelihat, wah gue abis ngelihat interview ini, I wanna be like Edozel juga, you know, and everything. Tapi ternyata it takes years to find your purpose. Sorry. Kalau menurut gue bukan it takes years untuk you find your purpose ya. Oke. Menurut gue kalau lu udah ketemu Tuhan, Tuhan yang kasih purpose itu ke lu. So purpose is not something to find ya. Menurut gue purpose is something given to you. Jadi kalau lu mau tahu purpose lu cari Tuhan dulu. Gitu. Nanti Tuhan yang kasih ini purpose lu. Lu kayak tiba-tiba tercerahkan dalam hidup lu, kayak gila ternyata semua yang terjadi dalam hidup gua nyambung loh. Gitu, ke satu titik gitu. Oh gue anak broken home apa segala macam. Oh berarti gue harus jadi impact buat anak-anak broken home yang lain loh. Yang merasakan apa yang gue rasakan. Untuk mereka bisa punya power, punya impact, punya apa ya. Punya strength untuk, oh gila ya, kalau gue sama-sama Tuhan, gue yang minus ini bisa jadi surplus gitu. So I think kalau teman-teman mau cari purpose, it's gonna be hard karena itu given kalau menurut gue. That's so good. Wow, that is so good. Gue gak pernah kepikiran ini sebelumnya. Jadi sebenarnya yang orang-orang bilang find your purpose, itu it's a lie. Harusnya find your God sih. Ya, mungkin ini. Find your passion, itu gue setuju. Ya find your passion bisa. Find your passion. Tapi the purpose will be given to you. Banyak banget orang percaya sama sebuah kebohongan, find your purpose. Akhirnya mereka benar-benar berusaha, oke, ini nih purpose gue. Semua orang di sekitar gue kayaknya udah tahu purpose-nya apa, berarti ini seperti purpose gue. I found my purpose. Sebenarnya yang mereka temukan adalah a toxic purpose. Sebuah purpose toxic yang justru gak akan membuat dia bahagia, gak akan membuat dia ngerasa penuh, dan itu ngebuat dia sangat produktif, sibuk, cuman karena dia pengen seperti orang lain di mana you wanna find your purpose. Semua orang yang lain ini udah ketemu nih purpose-nya nih. Oh gue juga harus punya dong. Tapi purpose-nya akhirnya it's a toxic purpose. Karena itu adalah purpose yang ditemukan dengan kekuatan dia sendiri. Tapi yang lu bilang sekarang ini beda banget. Purpose itu bukan dicari, tapi purpose itu diberi oleh Tuhan. Maybe pemilihan kata ya. Banyak orang yang mikir kalau goals itu purpose. Jadi gue mau jadi ini, gue mau begini. Akhirnya the meaning of purpose, sebuah kata purpose ini jadi kayak ya ada goals aja, tapi it's a lot bigger than that. Karena purpose itu adalah tujuan hidup kan? Sorry. No, menurut gue purpose itu bukan tujuan hidup kita, tapi tujuan Tuhan. Menciptakan kita dan menempatkan kita di posisi sekarang, dan semua yang terjadi di belakang lu itu kan semua bukan coincidence. Semua rencana-rancangan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi purpose itu menurut gue adalah tujuannya Tuhan buat lu gitu. And then you have to understand, oh ternyata gue dibuat seperti ini ya karena Tuhan punya tujuan, and then lu jalanin tujuan itu. Gue ini kan dimenangkan melalui apa? Melalui status BBM, sosial media men. Gitu. Terus kemudian gue ditaruh di mana? Di dunia digital, sosial media. Agency, influencers, YouTubers. Kayak, it's already like meant to be gitu. Udah kayak metafor gitu. Kayak memang ya udah memang ini purpose-nya. Gitu. Oh gila, gue lagi like mind blown moment nih sekarang ini. This is so amazing. Iya ya, gue gak pernah kepikiran juga loh. Jadi purpose itu adalah tujuan
Tuhan menciptakan kita ke dunia ini sebenarnya. Dan dengan background kita, apakah lo keluarganya seperti apa, dari status sosial seperti apa, kita dilahirkan di tahun berapa, 80, 90 atau 2000, kita punya teman seperti apa, kita pernah keluar negeri atau enggak, kita, kita bisa bahasa apa dan lain-lain. Dan itu semua pada akhirnya membuat lu sebuah pribadi, dan disitulah ketika lo juga ngobrol sama Tuhan, Tuhan akan memberikan purpose itu gitu, based on your tadi itu tuh semua tuh, your skill, your talent, your personality, your wow, I never thought of it. I really never thought of it. Yeah. Dan gue sendiri sebenarnya, kalau misalnya gue boleh share juga sedikit gitu ya, gimana gue menemukan purpose gue, ini aneh juga sih, mirip banget sama kayak lo, dimana lo nemuinnya, dimenangkannya melalui sosial media kan. Kalau gue ngerasanya purpose hidup gue adalah seorang komunikator, right? Gue bahkan tulis di Instagram gue gitu, kayak misalnya gue adalah mikrofonnya Tuhan untuk menyebarkan sukacita, cinta kasih sama perdamaian gitu. Nah, karena gue adalah seorang komunikator dan gue pede banget gue adalah seorang komunikator. Dan hal pertama yang diserang adalah suara gue dulu. Suara gue kayak diserang sama, mungkin kalau misalnya kita udah ngomongin soal spiritual di sini ya, diserang sama iblis gitu misalnya, atau sama kerajaan gelap, dimana mereka takut banget karena suara gue ini begitu powerful banget dan bisa menyebarkan kerajaan Tuhan, dan secara spiritual itu kuat banget gitu ya, untuk menyebarkan terang. Karena iblis ngerasa terancam, dia akan menyerang suara gue dulu. Dan di situ gue depresi banget. That's when I also got depressed, sama kayak lo ketika 3 bulan tersebut gitu. Dan di situ gara-gara itu juga Tuhan menaruh purpose tersebut di dalam hidup gue. Dan enak ya, ketika lo udah tahu banget tujuan hidup lo seperti apa, karena lo tahu hal-hal yang menurut lo enggak, ini nggak align nih sama betul, ini nggak sesuai sama tujuan hidup gue. Oke, gue cabut deh dari ini. Ini kayaknya nggak sesuai nih. I can say no gitu, tanpa ngerasa nggak enak gitu kan. Kita kayak punya GPS gitu, kita kayak punya maps. Jadi kita udah nggak tersesat. Kebanyakan orang-orang yang nggak punya purpose ini masih tersesat, kayak di hutan, nggak tahu mau kemana, kanan kiri yang nggak tahu mau kemana. Akhirnya apapun mereka coba, apapun mereka iyain, yang penting ada cuannya, ada ininya, kayaknya oke nih, kayaknya lucu nih, kayak gitu. Jadi kayak gue sering banget perdebatan di hati gue gitu ya. Ketika ada tawaran yang cuannya gede gitu misalnya, atau enggak ini bisa sensasional dan membuat gue lebih terkenal. Tapi tidak sesuai dengan purpose hidup gue. Dan gue dengan gampangnya untuk bilang enggak gitu. Padahal duitnya cukup besar, tapi dengan gampangnya gue bilang sorry, enggak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya gue ngelakuin ini, nanti ketika anak gue besar dan dia tahu bokapnya ngelakuin ini, nah itu gak konsisten sama purpose hidup gue gitu misalnya. Betul. Dan itu jadinya gampang banget to say no gitu. Anything else yang menurut lo hidup dengan purpose atau tujuan yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup lo? Nomor 1 sih yang jelas jadi lebih mudah sih. Ya. Jadi kayak a lot of things yang gue nggak pernah ngebayangin ini bisa terjadi, ya Tuhan izinkan terjadi gitu. Right. Dan semuanya tuh yang amazing banget, kayak nggak pernah kepikiran bisa punya subscribers sebanyak ini, nggak pernah punya pemikiran bisa punya usaha, punya bisnis, punya apa segala macam, nggak pernah kepikiran. Tapi tiba-tiba ya karena kita tahu GPS-nya kemana, tiap kali tiba-tiba ada checkpoint gitu, tiba-tiba ada berkat yang aneh-aneh gitu. Tiba-tiba jadi bintang tamu di acara reality TV Korea, di Jepang gitu. Wow. Tiba-tiba dihubungin sama pemerintah Jepang, suruh bantuin jadi influencer pariwisata di sana, padahal mereka belum pernah pakai influencer sebelumnya buat pariwisata, kayak gitu deh pokoknya. Wow. Kayak gue dikirim sama Instagram ke LA untuk belajar di sana, padahal
yang followers Instagram lebih banyak itu ada banyak gitu. Edozel ya so-so lah gitu followersnya dibandingkan yang lain-lain, tapi kenapa gue yang dipilih kayak gitu loh. Jadi kayak hal-hal kayak gitu sih yang apa namanya, yang amazing. Ya. Oke. Dan akhirnya dari tahun 2012 ketika lu menemukan purpose hidup lu juga di tahun 2012 juga ya, ya. betul. 2012 juga gitu ya. Akhirnya lu bikin konten-konten dan dapat 500.000 subscriber dan akhirnya 1 juta untuk Golden Play Buttonnya, dan sampai hari ini itu gak tau ya, orang mikir gitu ya, wah enak ya ternyata Edozel ya ketika udah menemukan Tuhan, udah kayaknya seperti tadi lu bilang ya, banyak pintu dibukakan, jalan dilancarkan, semuanya aman gitu. Hidup lu kayak gak ada problem sama sekali sih. Is that true? Most of the time sih bener ya. Oh gitu ya? Jadi gue pikir lu bakal merendah. Oh enggak. Hidup dalam Tuhan tetap akan ada problem, ada masalah gitu. You know, tapi ternyata gak apa-apa congkak, gak apa-apa di sini. It's okay. Tapi memang bener, gue gak merasa apa ya. Ya ada masalah lah ada. Cuma kayak because I've been worse. Kayak ya udahlah gitu. Maksudnya gue udah melalui banyak hal. Sekarang tuh kalau ada masalah, oh iya gitu gue kayak, padahal kadang-kadang istri gue suka bilang, kok kamu biasa aja sih, kamu diomongin begini di sama YouTubers lain, kamu di begini, kamu biasa aja sih begini. Oh iya apa-apalah udah, anak muda. padahal sama-sama umuran. Anak muda. tapi ya karena like I've been worse ya, semenjak gue kenal Tuhan ya gue tahu ya ini this too shall pass lah gitu. Dan apa namanya, gue pernah ditolongin Tuhan di masa paling rendah gue, masa Tuhan gak tolongin gue di masa yang segini gitu. Wow. Puji Tuhan sih dari semenjak gue tobat gak pernah ada masalah yang lebih besar dibandingkan depresi itu sih. Karakter Tuhan itu seperti apa sih? Jadi kan lu kan, ini menarik nih karena lu agnostik. Agnostik itu berarti lu gak percaya sama agama tapi lu percaya sama Tuhan gitu ya. Dulu bio Facebook gue gini, Tuhan terlalu besar untuk dikotak-kotakan oleh agama yang dibuat oleh manusia. Wah, gila. Kesannya keren banget I love it. Filosofis banget. I love it. Itu ternyata cuma alasan gue ya. Gue mau terima dari Tuhan, tapi gue gak mau ngasih sesuatu buat Tuhan. Gue gak mau ibadah. Gue maunya Tuhan, lu besar ya, gue mau lu apa namanya? Ya siapa gue untuk siapa gue untuk karena gue terlalu kecil juga buat lu, so anyway I don't need Iya. Tapi pada akhirnya ketika tahun 2012 itu lu akhirnya ngelihat Tuhan seperti apa? Gue ngelihat Tuhan sosok Bapa sih kayaknya. Oke. Ya, mungkin karena selama ini gak pernah ada sosok itu, jadi gue melihat dia jadi sosok Bapa buat gue gitu. Dimana ya kalau malam gue bisa curhat, bisa cerita, gue ngalamin ini, apa yang harus gue lakukan kayak gitu. Gue merasa aman karena gue tahu ada yang jagain gue. Itu kan sosok bapak ya kalau sama anaknya. Kalau lu jatuh pasti lu akan dibantu atau ya gimana dijagain lah itu. Ya, jadi kayak lu sama anak lu lah. Betul. Jadinya ya gue merasa punya sosok bapak itu sih. Wow. Yang mengasihi gue, jagain gue, nyayangin gue, dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya buat gue. Sebelumnya ketika lu lagi agnostik, karakter Tuhan seperti apa? Lebih kayak karma sih gue lebih percayanya. Jadi kalau gue buat jahat ya gue dihukum. Kalau gue buat baik ya gue dikasih sesuatu yang reward gitu. Transaksional lah. Ya transaksional. Yes. Tapi sejak tadi lu bilang bertobat gitu ya 2012, akhirnya Tuhan karakternya seperti Bapa. Seperti Bapa ya. Dan seorang Bapa itu gak transaksional ya? Gak transaksional. Malah gue tuh apa ya, gue tuh hina banget loh, maksudnya gue tuh sampah banget, sampah masyarakat banget. Ketika lu umur 17 tahun, lu udah melakukan semua kenakalan di masa-masa remaja gitu. Dan mungkin teman-teman yang kenal sosok Edo waktu muda pasti tahu lah saya istilahnya sebangsat apa tuh orang tuh kenal gitu. Sosok Edo tuh di kalangan Crown apa segala macam, di Mangga Besar, Tanjung Duren tuh orang tahu.
Edo tuh yang mana gitu. Edo tuh sebangsat apa tuh orang tahu gitu. Oh wow. Jadi apa namanya, gue tuh sebandel ini tapi Tuhan mau terima gitu. Tuhan mau kasih ini gitu loh. Mau kasih itu. Kalaupun gue kan berproses juga, maksudnya gue gak tiba-tiba bertobat terus tiba-tiba Hidup jadi tiba-tiba gak ngelakuin apa yang gue lakuin masa lalu, Pak. Masih jatuh juga. Iya. Masih kadang-kadang teman ulang tahun masa lu gak datang, lu minum juga kayak gitu-gitu. Apa jatuh beberapa kali kayak gitu. Tapi karena gue sudah nerima Tuhan, ya Tuhan meskipun gue jatuh, Tuhan bantu lagi. Ayo gak apa-apa gitu. Ayo belajar lagi. Ayo bangun lagi kayak gitu loh. Nggak pernah. Nggak ninggalin ya. Iya nggak ninggalin, betul. Ketika lu jatuh lagi, dia nggak yang, you know what, udah ya, itu terakhir kalinya lu jatuh, kali ini gue akan balik punggung gue, habis itu gue cabut dari Iya. Dia nggak kayak gitu ya. Iya itu kata yang tepat, nggak ninggalin. Ya. Dia terus, yuk bangun lagi, it's okay. Lu married tahun berapa akhirnya? 2000, gawat ini, 2016 ya, 2015 kayak 2000. Gue maaf ini karena saya tidak pintar matematika ya. Kan 2021 kurang 6, 2015. Tenang. Istri saya ditanya pun pasti dia lupa. Oh iya. sama. Jangan khawatir. Ini juga lucu. Istri gue ini. Jadi akhirnya kan gue bertobat. Kemudian perekonomian gue kembali. Hati gue sudah dipulihkan gitu. Kemudian gue berdoa sama Tuhan. Gue bilang, Tuhan ini kan apa namanya kerjaan udah oke, ya kan. Udah jadi YouTubers lah, udah jadi MC apa namanya Jumat Sabtu Minggu MC. Terus gue juga udah nggak terlalu bandel-bandel banget lah Tuhan. Boleh nggak kirimin apa namanya jodoh cewek yang mau menemani saya setiap saat, soalnya saya kesepian gitu. Ya udah akhirnya muncullah, nggak berapa lama udah lupa sama doa itu gitu, muncullah Laura gitu. Nah ini dia pasti sebel kalau denger ini. Pacaran sama Laura, dia adalah tipe cewek yang kemana-mana tuh ngekor. Ngerti nggak? Gue nge-MC dia mau ikut gitu. Gue mau ngumpul sama teman gue dia mau ngikut gitu. Kita kan sebagai cowok, maksudnya ya kalau gue lagi ngumpul sama teman-teman cowok, gue pengennya ya udah boys night. Tapi kasih lah ya waktu. Gak mau dia, pokoknya tiap hari harus ketemu pokoknya gitu. Gue sempet sebel gitu. Sempet udah mau gue putusin. Kemudian gue keinget sama doa itu. Gue doanya apa? Doanya gue minta cewek yang menemani gue setiap saat. Gue bilang, aduh gue bilang, bener dong ini ya. Gitu. Akhirnya ya udah, gue nikahin gitu. Dan puji Tuhan dia melengkapi gue lah gitu. Wow. Jadi hati-hati dengan doa Anda. Akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ada ini gak sih ketika lu lagi mau married gitu ya, ada trauma gak? Yes, trauma. You know, hubungannya sebelumnya. Boleh dibilang Laura get the bad side of me lah. Oh wow. Karena gue trauma sama apa namanya mantan calon istri. Akhirnya pas sama Laura gue gak percaya dia. Maksudnya ada trust issue lah di situ. Ada trust issues gitu. Dan gue gak memperlakukan dia sebaik gue memperlakukan mantan-mantan gue yang dulu. Jadi sosial media gue gak pernah mau ada dia gitu. Karena gue takut gue gagal lagi. Terus gue gak percaya kalau dia pergi, gue gak percaya apa selama gak percaya. Dan apalagi saat itu lu juga udah lagi lumayan lah ya, belum peak itu 2016 lah iya, betul. Jadi itu 2015 sebelum married. So gimana men? Akhirnya Laura bisa tetap handle lu dan akhirnya tetap menerima lu sebagai seorang suami juga gitu. Dan lu sendiri menurut lu, dan lu sendiri seperti tadi lu bilang, lu malah she get the bad side of you sebenarnya kayak gitu. Pada saat pacaran, tapi begitu sudah menikah, gue udah ngerti kalau gue kalau nikah gue gak boleh cerai gitu. Apapun yang terjadi kita bertumbuh bersama gitu. Komunikasi mau seburuk apapun tetap harus sama-sama kayak gitu sih. Jadi
Kalau Laura sih sering bilang gue beda banget pada saat setelah menikah gitu. Oh ya, sebelum menikah soalnya lu benar-benar masih ketakutan itu ya. Iya gitu. Gimana rasanya? Dimana lu tadinya mau menikah di tahun 2012 karena lu menaruh kebahagiaan lu semuanya kepada si perempuan ini yang lu rasa dia akan melengkapi lu. Tapi ketika di tahun 2015 lu memarried sama Laura, justru lu udah ngerasa lu udah full, lu udah secure, dan lu minta Tuhan dan Tuhan akhirnya memberikan Laura gitu. Yes. Ya kan? Bukan lagi untuk mencari orang untuk melengkapi lu karena lu udah lengkap. Betul. I never thought of that. Jadi iya betul. Mungkin itu yang mungkin gue belum pernah share itu ya. Iya benar. Karena merasa sumber kebahagiaan kita bukan dari orang lain, tapi dari Tuhan, jadinya ya gue nggak nuntut banyak dari istri gue, dan istriku juga nggak nuntut banyak dari gue gitu, karena ya happiness kita ya dari Tuhan gitu. Jadi ya udah istilahnya dua-duanya udah sama-sama bahagia. Pada saat ketemu ya jadi surplus gitu. Ya. Bukan ada satu yang kekurangan kemudian yang satu harus kasih kebahagiaannya sehingga yang ini kekurangan akhirnya bolak-balik kayak gitu loh. Jadi ya itu sih. Seperti apa sih lu pernikahan lu sekarang di mana lu nggak punya reference pointnya, lu nggak punya ayah yang kayak reference point tuh kayak lu ngeliat lah ya ayah sama ibu lu seperti ini, oh pernikahan seperti ini gitu ya. Tapi lu nggak pernah ada itu gitu. Kalau jujur sih gue banyak baca buku sih. Wow. Banyak apa namanya? Ya kebetulan karena kan kita pelayanan juga, jadi banyak nerima kelas, dapat masukan, ada pembina, ada kakak gereja gitu yang nurture kita. Oh harusnya begini, terus dikasih DVD lah, apa namanya, suruh nonton, belajar. Ya itu sih. Jadi benar-benar Laura juga kan anak bungsu kan, jadi nggak pernah ngurus bayi juga, jadi benar-benar belajar sih gimana caranya dari apa namanya bayi biar bisa tidurnya teratur. Ya semua itu yang kita lakukan belajar sih. Oh that's really good. Karena sebenarnya lu mempunyai orang tua lengkap pun juga tetap lu harus belajar sih tentang pernikahan. Iya. Karena ya lu belajar dari orang tua lu pun juga they actually got it wrong juga sebenarnya. Untungnya gereja kita sangat concern banget sih sama kebutuhan rumah tangga. Jadi ya mereka tuh dari premarital class, Right. apa namanya, kemudian kelas marriage, kemudian juga ada apa di komsel, jadi benar-benar diajarin ada materinya gitu, apa sampai soal seks pun ada materinya gitu. Wow. Jadi Detail itu ya. jadi soal ngatur keuangan, soal apa konflik, kalau apa namanya mama lu sama istri lu berantem lu harus milih siapa, kayak gitu loh. Jadi benar-benar Gue pengen nanya itu sih actually. Oke. Ya, mama lu sama istri lu misalnya argument gitu ya, berbeda pendapat. Milih siapa? lu harus pilih istri lu. Istri lu. Karena Biar this is amazing karena gini, lu digedein sama nyokap lu aja, nggak ada bokap juga. Jadi banyak, oh my goodness, banyak banget pernikahan yang berantakan karena nyokapnya terlalu ikut campur tangan. Iya. Dan lebih parahnya lagi ketika single mom ya. Iya. Nyokapnya itu benar-benar membesarkan anak laki-lakinya ini dengan sendirian. Si nyokapnya itu udah didewakan banget. Iya, betul. Gitu sama si anak gitu. Jadi biarpun dia married pun si anak ini masih terus mendewakan nyokap. Iya. Lu bisa dengan mudah ngomong, oh udah pasti harus belain istri, bukan nyokap lagi. Padahal nyokap lu yang benar-benar kayak berjasa seumur hidup lu dan lain-lain. Iya. Prinsip itu gimana gitu? Memang secara logika harusnya sih nyokap, karena ya itu udah bersalin apa udah. Cuma lu gak takut jadi batu, malin kundang, ya, semua orang kan mikirnya gitu kan karena di sini kan. pegangan kita jelas gitu. Maksudnya secara alkitabiah ya yang lu sama istri lu tuh udah jadi satu gitu. Dan apa struktur keluarga kerajaan Allah itu adalah lu, istri lu dan anak gitu. Dan yang nomor satu tuh
istri gitu. Nggak ada mama di sini gitu. Ya kalau mama gue ya harusnya dia sama suaminya, ya sama anaknya gitu. Jadi yang harus ngebelain mama saya ya suaminya sebenarnya kayak gitu. Jadi ya jelas karena yang diserang ya keluarga dulu sih. This is so good. Lu tau gak, gue kalau misalnya jadi MC pernikahan gitu ya, MC kawin gitu ya. Ini adalah kata-kata favorit banget buat semua orang gitu ketika gue ngomong, ingat apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh manusia. Yes. You know, itu emang udah sering banget lah diinin. Cuman ada satu ayat sebelumnya Ya gak pernah disampaikan ya. pernah disampaikan. Which is ayat sebelumnya itu dari Matius 19 ayat 6 ya. Kalau yang itu ya. Abis itu ayat 5-nya itu gak pernah dimention. Ayat 5-nya adalah ingat ketika seorang anak laki-laki sudah memutuskan untuk menikah. Dia akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Which is like orang tua ini kan apa ya. Khususnya orang tua di masa-masa sekarang ini gitu ya, mereka pengen turut campur terus gitu sama anaknya. Anaknya udah umur 30 sekian, tetap aja di mata mereka anak ini masih umur 15 tahun yang mungkin akan membuat keputusan yang jelek gitu. Yes. So itu adalah sesuatu yang menurut gue gila gregetan banget gitu. Itulah kenapa setiap kali ada followers yang nanya nikah beda agama boleh nggak? Menurut saya kalau lu beda agama landasan lu tuh beda gitu. Jadi pada saat lu berdebat sesuatu, lu gak ketemu common grounds. Akhirnya ya pisah. Jadi ya susah banget. Ya gitu. boleh aja, I mean like siapa juga kita bilang gak boleh gitu. Tapi ya boleh aja, tapi lebih hard. Bakal susah banget. You know, it's not something yang mungkin, maksudnya gini nih, gue sebagai seorang ayah, ketika ngelihat anak gue memutuskan untuk mengambil jalan yang lebih susah di dalam hidupnya. Gue sedih sih. Iya, betul, you know what I mean? Dan apalagi Tuhan gitu. Iya. You know, maksudnya ya boleh aja lah siapa kita gitu kan untuk melarang-larang lu gitu. Tapi gue ngerasa emang gue setuju. Jadi yang tadi itu yang gue ngomongin, dimana orang tua sebenarnya lebih baik lagi untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Karena dua hal sih yang menurut gue perceraian itu terjadi. Pertama adalah gara-gara finansial gitu, urusan finansial. Dan kedua adalah urusan orang tua ikut campur sama keluarganya. It's not pretty. Dan lu tau gak ada pertanyaan klasik banget deh. Dan ini gue yang benci banget. Kayak siapa yang menciptakan pertanyaan ini gitu. Kayak teka-teki lucu-lucuan gitu. Misalnya nyokap lu sama istri lu kecemplung. Iya. Lu cuma punya satu pelampung. Lu melempar kasih ke siapa? Why would you ask that? Itu pertanyaan cuma untuk membakar emosi dari mereka berdua aja gitu. Why would you ask that gitu? Tapi jawabannya udah jelas kan. Kalau kita sekarang saya istri. sih udah jelas. Istri. Yang lebih susah adalah sebenarnya pada saat anak sama istri tenggelam siapa yang mau selamatin kayak gitu. Kita jawab istri. Ya. Tapi dalam perjalanannya ya. Gak mungkin ya. It's very hard. It's impossible. Karena gini. Gue kan begitu punya anak. Gue selalu diwanti-wanti sama gereja. Sama pembina kita. Lu harus lebih mencintai istri lu daripada anak lu. Lu harus mencintai istri. Istri lu harus nomor satu. It's so hard. Gue udah ngomong itu tiap hari. Ya. Dan gue merasa gue udah mencintai istri gue lebih daripada anak gue. Tapi dalam prakteknya ternyata gue sering banget berantem sama istri. Karena masalah anak. Ya. Itu adalah bukti bahwa sebenarnya kita berantemnya kan gini, lu jangan gituin anak ini, harusnya begini. Jadi gue pengen yang terbaik buat anak gue, tapi gue gak mau setuju sama istri gue. Padahal harusnya gue setuju sama istri gue gitu. Apapun gimana. Jadi karena kita tuh satu pihak. Anak kita itu pihak lain gitu. Betul. Baru lahir setelah kalian jadi satu dulu. Jadi kalau lu benar-benar sayang sama istri lu, dia nomor satu, harusnya lu gak bakal berantem karena anak lu. That's amazing. Karena cara istri lu membesarkan anak lu kayak gitu. Lu pernah takut gak menjadi ayah yang tidak sempurna gara-gara lu sendiri gak punya ayah? Kalau ayah tidak sempurna, kita semua ayah tidak sempurna lah. Tapi maksudnya ayah yang buruk malahan gitu. Karena lu sendiri gak punya ayah. Iya sih.
Sampai sekarang juga kadang-kadang suka mikir, ini gue bener gak ya nge-treat dia seperti ini gitu. Gue bener gak ya ngasih dia mainan, gue bener gak ya? Itu selalu jadi pertanyaan gue sih gitu. Karena ya gue nggak tahu kedepannya dia bakal jadi apa gitu. Dan yang paling stres sih soal ekonomi ya. Apakah gue bisa memprovide dia dengan finansial yang baik untuk dia tumbuh dewasa gitu. Gue dulu sampai stres juga mikirin, gue harus punya uang segini buat tabungan dia apa segala macem. Sampai akhirnya di tengah stresnya gue, Laura bilang ke gue gini, dia bilang, sayang, kamu mau cari duit sebanyak apapun buat Baby L akan punya masalahnya sendiri. Lu lu mau kasih dia sekolah terbaik pun bisa jadi dia narkoba gitu. Karena semuanya pasti akan Tuhan bentuk sesuai dengan maksudnya dia gitu. Lu mau kasih duit anak lu sebanyak apapun, dia pasti nanti akan punya masalahnya dan dia akan bertumbuh dari masalahnya itu gitu. Dan jadi lu gak usah terlalu pusing mikirin uang gitu. Toh lu dulu juga hidup miskin, tapi sekarang Tuhan bisa pakai gitu. Kenapa lu mesti pusingin tentang ekonominya Baby L? Tuhan yang pelihara kok gitu. Kita aja Tuhan pelihara, apalagi anak kita gitu. Yang memang istilahnya tumbuh di keluarga yang utuh, bukan di keluarga broken home. Ya. And I like that. Pada akhirnya kita harus mengingat lagi bahwa Tuhan lebih cinta sama anak kita daripada kita cinta sama anak kita. Iya gak sih? Yes. Kayak pada akhirnya itu adalah sebuah kebenaran yang kadang-kadang, what? Really? Iya. Tuhan itu jauh lebih cinta anak lo daripada lo sendiri sebagai orang tua mencintai anak lo gitu. Ya Tuhan kita ya sebegitu hebatnya gitu. Tuhan yang disembah oleh kita semua gitu ya. Tuhan yang Maha Esa ini. Oke, and di situ ya akhirnya lu yang tadinya udah mulai kayak ketakutan gitu, tapi kata-kata Laura di situ akhirnya membuat lu akhirnya berserah lagi. Iya. Yang penting yang bisa gue tanamkan adalah gue cuma bisa memperlengkapi dia dengan karakter, dengan apa yang Tuhan kasih ke gue coba untuk kasih ke dia. Sebagai fondasi dia dalam hidup dia gitu. Memperlengkapi lah, jadi dia tahu kalau ada masalah ini, gue tamengnya ini. Kalau ada masalah ini gue harusnya milihnya seperti ini gitu. Sesuai dengan guidance-nya lah. Gue ngerasa karena setelah dia umur 18, we have to let go sih. Iya, and that's parenting. Parenting is the art of letting go gitu. Jadi kayak pada akhirnya ketika di umur 18, ya kalau misalnya kita kekep dia terus gitu, dia gak boleh sini, dia gak boleh gitu. Kita ngontrol dia terus kemana-mana. Pada akhirnya kan dia jadi ngebelot sendiri gitu. So it is the art of letting go. Tapi mudah-mudahan ketika kita let go, fondasinya udah terbentuk banget tuh. Gitu. Dari segi karakter sama dari segi spiritualnya misalnya, kekuatan itu semua. Now kita ngomongin soal rezeki deh. Kayak gue excited banget ketika ngedenger interview lu soal warteg gratis, ya kan, dan habis itu sama Nyapi juga, dan social bread. Tapi sekarang gue pengen fokus dulu sama warteg gratis, dimana ketika lu ngomong di salah satu interview sama Dedi lah ya, lu bilang kalau lu selama 3 bulan tuh kayak berdebat gitu. Ini gak mungkin warteg gratis itu pasti warteg yang akan rugi dan lain-lain gitu ya. Belum ada yang ngelakuin, it's so silly, it's not gonna work gitu kan. Abis itu dia nanya, berdebat sama siapa? Ada awkward moment gitu. Ada awkward sama Tuhan. Iya. Aduh. I love that so Lucu much. banget. Karena gue sendiri juga kalau misalnya ditanya soal Indonesian Idol, lu denger suara siapa? Suara Tuhan. Gitu kan. So karena people will think I'm crazy. Exactly. Kita delusional banget gitu. You know, like kayak, sampai sekarang pun masih suka milih-milih orang untuk share ini gitu. Ya tapi lu kelepasan di Dedi gitu. Dan itu yang gue kayak ngakak banget. Gue yang kayak yes I know how it feels. Iya. So tell me about that. Kayak lo pertama gini deh. Sebelum kita masuk ke warteg gratis ya. Gue pengen tahu dulu.
lu sering kayak dapat arahan dari Tuhan Yes. ketika lu lagi berdoa dan lain-lain. Arahannya justru sesuatu yang lu gak mau gitu, malah kayak si warteg gratis. Sebelum warteg gratis ada gak contoh-contoh yang lain yang mungkin lu juga pernah ngalamin juga gitu? Ada. Sebelum warteg gratis, gue punya anak kan, kemudian gue beralih dari YouTube komedi jadi family vlogger. Itu juga panggilan Tuhan. Waktu itu lagi rame anak-anak muda ini panutannya atau idolanya itu kebanyakan yang swag yang apa namanya pamer apa segala macam gitu. Sehingga kita punya panggilan kalau lu resah sama anak-anak muda panutannya seperti itu, lu harus kasih mereka pilihan. Lu harus kasih mereka pilihan untuk milih yang lebih baik. Karena saat ini ya memang gak ada pilihan, ya otomatis mereka semua mengarahnya ke situ gitu. Wow. Ya udah akhirnya ya kita memutuskan untuk jadi family vlogger. Meskipun itu hurts our channel pretty bad ya, karena kan awalnya kan orang subscribe gue karena mau nonton komedi kan, bukan mau nonton keluarga gue. Tapi karena waktu itu belum ada family vlogger, belum ada tuh Raffi Baimong tuh belum ada gitu. Ya udah memutuskan untuk ya udah kita coba open up as a family untuk bisa jadi role model lah untuk mereka gitu. Ya udah akhirnya kita shifting dari komedi ke family vlog kayak gitu sih. Itu sih sebelum warteg gratis kayaknya. Lu tadi udah ngomongin what is the cost, apa harganya dari nurutin kemauan Tuhan di mana lo akhirnya jadi family vlogger. Because that's the cost. The cost is subscriber banyak yang hilang misalnya, atau mungkin yang tadinya mereka ekspektasi komedi tiba-tiba nggak lagi, habis itu mereka unsubscribe atau pertumbuhan subscribernya juga nggak sekencang itu dan lain-lain gitu. That's the cost. Rewardnya setelah jadi family vlogger? Kita brand ambassador Samsung sudah 4 tahun. Luar biasa. Kita Disney channelnya di bawah Disney Digital Network. Makanya lu bisa interview gila Captain America, Benedict Cumberbatch, dikirim ke Taiwan, ke macam-macam lah. Ya, gila itu enak sih hidupnya. Ketemu mereka gitu kayak tuh lucu banget. Dan lu kayak pas gue ngeliat gitu, lu bilang kayak orang-orang pasti bilang ini editan. Gue kayaknya edit ini katanya beneran. Oke, jadi dari situ, dari family vlogger itu akhirnya itu juga sebenarnya banyak panggilan-panggilan yang nggak terlalu ya oke lah gitu maksudnya. Tapi biasanya setiap akhir tahun gue selalu nanya, kalau purpose gue udah ngerti, purpose gue tuh besar, gue jadi dampak buat anak muda, udah itu. Tapi every year jadi dampak bagi anak muda. Iya. Itu purpose pribadi lo. Umbrellanya. Oke. Habis itu setiap tahun gue bisa nanya, Tuhan mau gue ngapain gitu, lu mau gue arahnya kemana gitu. Nah 2019 ya itu panggilannya warteg gratis gitu. Bikin apa namanya? Kok bisa kepikiran? Enggak bentar. Jadi lu ketika lagi doa tiba-tiba ada suara Tuhan kayak warteg gratis. What can you describe the process gitu, kayak what happened tiba-tiba kepikiran gitu warteg gratis? Atau lu lagi ngelihat jadi warteg di sebelah kanan, abis itu ada tulisan gratis di sebelah kiri. Oh my God, Tuhan, is this you? Jadi gue selalu berdoa pastinya. Nah biasanya pada saat berdoa gue pause. Oke. Untuk mendengar. Karena kebanyakan kita kan kalau berdoa minta doang kan. Tuhan minta A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Cepet ya. Amin, bye. Habis itu cek sosmed. Gak pernah kita nanya, Tuhan mau apa gitu. Kan selama ini saya minta terus kan. Ya dari situ gue diingetin. Dulu lu waktu SMA, waktu lu gak punya duit, ada seorang ibu yang ngasih lu makan tiap malam loh. Selama 2 tahun gitu. Terus gue dapet vision, bayangin kalau lu bisa bantu banyak orang sama seperti ibu itu membantu lu. Dan bayangin lagi kalau orang yang lu bantu
akan ngebantu lagi seperti lu ngebantu mereka. Kayak multi level marketing kan. Iya, iya. Terus ya itu dari situ baru gue oke, berarti gue bakal bikin warteg yang gak usah bayar. Ya. Orang makan aja Ya. gitu. Kalau mau bayar boleh gue sediain kotak kalau mau memberkati, tapi duitnya bakal dipakai buat buat orang lain lagi kayak gitu, pay it forward. Ya udah, tapi setelah gue pikir-pikir gue kan hitung dong ya kan. Hitung. Oh iya, gue bilang. Bentar, konsep mobil ini juga ada? Belum. Waktu itu konsepnya masih di tempat mana gitu? Masih kayak warteg lah gitu. Atau di ruko lah kayak gitu. Ya. Ya gue hitung, gue bilang waduh gak bisa nih Tuhan. Tabungan saya kan segini nih. Kalau saya bikin nih warteg gratis sekarang 2 bulan habis duitnya. Ya. Nanti saya malu dong. Ya kan? Ntar saya dibilangnya, oh ini mah YouTuber cuma cari sensasi doang, buat konten doang ya kan. Gue sering banget punya conversation kayak gitu sama Tuhan. Nanti gue malu dong Tuhan kalau misalnya gue ngikutin yang ini nih. Sering banget. Oke, anyway. Terus ya udah akhirnya enggak lah Tuhan, ya udah. Lupa itu. Tiba-tiba muncul lagi dalam hati. Terus gue coba lagi lirik-lirik kanan kiri, possible gak ya, gimana caranya ya supaya bisa, gak bisa gitu. Ya gitu terus sampai 3 bulan akhirnya baru gue bilang sama Tuhan, oke, gue jalanin tapi gue gak bisa sendiri. Gue butuh banyak bantuan dari banyak orang. Akhirnya ya udah gue lempar ke followers kita. Gue kasih ide, gue ada ide begini. Bayangkan warteg yang gak usah bayar, gratis. Bisnisnya pasti rugi. Kalian mau gak ikutan rugi bareng saya? Mau. Wah, ternyata banyak banget yang mau rugi bareng gue gitu. Wow. Ya udah, kita buka kitabisa.com. Udah, kita buka kitabisa.com. Kumpul dana 40 juta. Terus nanya-nanya juga, terus waktu itu ada gempa di Tangerang. Kemudian muncul banyak masukan dari followers, Kak warteg gratisnya di tempat gempa. Gimana kan gempa kan gak bisa diprediksi ya, masa gempa di sana kita bukan di situ. Oh iya, karena pikirnya ruko ya Mas. Ya udah akhirnya kepikiran ya udah food truck. Jadi kita yang jemput bola, kalau ada gempa, ada banjir kita bisa datang ke sana untuk bawa makanannya kayak gitu. Wow. Terus ya udah hitung-hitung mobil ini harganya 80 juta. Wow. Duitnya cuma 40 juta gitu. Ya. Aduh gak bisa nih. Tiba-tiba Tokopedia telepon. Dia bilang, Dok apa kabar gitu. Kita dengar ceritanya nih tentang warteg gratis. Kita mau angkat nih ceritanya buat ads kita gitu. Terus gue bilang, cerita apaan? Kagak ada ceritanya. Ini orang baru inisiasi kok. Orang gue baru ceritain ke subscribers lagi ngumpul dana. Jadi belum ada. Lu kalau mau syuting apa? Iya. Gitu. Mobilnya belum ada. Kegiatannya belum jalan. Baru ide yang dilempar doang. Terus dia bilang, gak apa-apa Dok. Sesuai dengan moto kita tahun ini. Mulai aja dulu. Pas banget campaign-nya lagi itu. Gila. Terus gue langsung, wah gila ini kayaknya dari Tuhan nih gitu. Mulai aja dulu. Ya udah mulai aja dulu. Ya udah. Oke, meeting, dia semangat. Tunggu dibayar berapa? 80 juta. Gila gak sih? Kayak, waduh gitu. Kayak, Beli di food truck gitu kan? iya. Iya. Kayak apa ya? Kayak lu bilang sama Tuhan, oke gue mau jalanin. Ya. Tapi gue kurang nih ini. Iya. Gimana nih? Ya. Gitu loh. Iya gak sih? Yang penting lu udah mau. Ya dah nih gitu. Udah. Sampai sekarang udah berjalan 2 tahun. 5 kota. Enggak sekalipun kita kekurangan dana. 5 kota udah? 5 kota. Wait. 1 food truck? 3 food truck. Udah 1 3 vending machine. Ya. Udah 3 food truck sama dapat 1 vending machine? Yes. Dude. Wow, 5 kota. Dan kita gak pernah bikin kayak penggalangan dana khusus gitu. Ya. Gak ada. Setiap hari. Sekarang masih open aja. Ya kalau lu mau nyumbang ya
kontribusi ya warteg gratis, kitabisa.com/warteg gratis Edozel udah. Ya jalan aja terus, tiba-tiba nanti ada datang gitu, adanya duit gitu. Malah di hari pembukaan pertama kita kan semangat untuk menginspirasi nih. Ya. Tiba-tiba ada datang nih anak umur 20 tahun. Gucuk pesan 1 nasi. Ya udah kita bikinin, dibayar, kasih amplop ke kita. Ya. Loh, apaan nih? Surat cinta apa? Surat semangat, encouragement letter gitu. Iya. Thank you ya. Thank you ya. Terus bilang, apaan nih? Surat cinta nih buat gue bilang gitu. Terus bilang, enggak Kak, itu gaji pertama saya. Wah. What? Gitu, jadi kayak wah gila deh jadi. Ya udahlah sampai sekarang ya puji Tuhan jalan terus. Kemarin Ramadan kita literally setiap hari untuk bagi-bagi makanan. Sekarang di Medan juga jalan setiap hari. Paling yang lagi terhambat cuma yang di Jogja. Karena di Jogja itu kita sistemnya vending machine tapi di sekolah singgah. Karena di Jogja itu ada sekolah singgahnya ada. Tapi murid-muridnya ini anak-anak apa namanya pembantu rumah tangga, anak-anak macam-macam lah, pengamen apa segala macam. Lebih pilih anak-anaknya mendingan lu bantuin bapak kerja deh, ngamen kayak apa gitu dibandingkan lu sekolah. Gitu. Tapi semenjak ada vending machine itu bayarnya pakai belajar. Kalau lu belajar lu udah bisa lu boleh gratis. makan gratis. Akhirnya baru rame konsisten. Karena ya udah gue gak perlu ngurusin lu makan kan, lu sekolah aja sono gitu kan. Sama bapaknya tinggal cari duit buat dirinya sendiri kayak gitu sih. Cuma karena pandemi lagi gak boleh sekolah. Lagi gak boleh sekolah makanya jadi kehambat. Iya. Dan lu tau gak sih, gue kemarin baru aja denger kayak khotbah gitu ya, dimana kayak, dan ini kena banget di gue dan di lu juga mungkin sekarang ini ya, dan mungkin siapapun yang lagi nonton saat ini, dimana Tuhan itu ya, yang kita tahu di Injil gitu ya, Tuhan itu gak pernah terpukau sama kehebatan lu membaca Injil atau kehebatan lu berteologi, kehebatan lu seberapa banyak lu bisa ngebaptis orang misalnya gitu, seberapa banyak lu bisa seberapa hebatnya lu berorasi ngomongin tentang gue dan lain-lain. Enggak, Tuhan gak pernah terpukau sama itu. Tapi Tuhan amazed ketika ngelihat iman seseorang. Yes. And I think yang barusan kita obrolin adalah iman, karena ketika kita ngedengar kayaknya Tuhan pengen gue begini deh, bener gak ya? Tapi kayaknya semakin iya, abis itu kita bilang, oke Tuhan, I'll do it. Iya. Dan disitulah baru kita mulai ngerasain yang namanya mukjizat. Yes. Dimana akhirnya lu ngerasa gila, warteg gratis yang harusnya tagline-nya adalah bisnis pasti rugi. Sekarang kenapa bisa buka 5 cabang, ada 5 cabang dan habis itu ada 3 food truck lagi sama 1 vending machine gitu. It doesn't make sense. Itu mukjizat menurut gue. Yes. Tapi mukjizat itu bisa lu dapetin kalau misalnya lu udah mulai mengambil si langkah iman tersebut sih. Lucunya gitu. Kayaknya Tuhan kayak emang bener-bener kayak ngetes gitu. Sebenarnya kalau Tuhan udah kasih duluan gitu, ini ada duitnya nih, lu jalanin lah. Pasti kan kita oke, gitu kan. Tapi enggak, terus kayak apa namanya, Abraham lah ya kan. Ya keluar gitu. Kemana gitu. Jalannya mana gitu, duitnya mana gitu kan. Enggak, lu keluar dulu lah gitu. Kadang-kadang suka sebel juga maksudnya. Kenapa sih gak bisa di itu, tapi memang ya itu mungkin karena Tuhan pengen lihat iman kita sih. Ada satu part yang gue suka juga, karena actually ini dari si khotbah yang kemarin gue denger ya. Ketika lu pasti tahu, maksudnya kalian yang di gereja juga pasti pernah dengar ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ya kan, dengan 5 roti dan 2 ikan, right? Itu, tapi ada satu part yang mungkin sering banget kita miss gitu, ketika rasul-rasulnya dari Yesus itu bilang, ini mereka lagi pada kelaparan nih 5.000 orang nih ya, mereka mau dikasih makan apa? Habis itu Yesus ngeliat ke mereka, you feed them. Kayak lu yang ngasih mereka makan. What? Ya, lu yang ngasih mereka makan. Akhirnya mereka nyari, kebetulan ada lunchbox si anak kecil ini yang 5 roti 2 ikan. Kita cuma bisa ketemu ini nih. Oh ya udah, oke. Dan habis itu si murid-muridnya ini, dia mulai ngebagi si orang-orang dari 5.000 itu jadi 50 or something like that ya, 50 atau 5 pokoknya dibagi-bagi lah semua per kelompok gitu, 50. Habis itu udah, lu kayak Tuhan tuh, Yesus tuh kayak ngasih
ngasih si 5 roti 2 ikan itu. Dan habis itu, do you know how stupid you look? Ketika lu kayak, ini ya Tuhan ya, ya ini, oke. Ini cuma 5 roti 2 ikan, ya you feed them. Oke, you know how silly it looks ketika lu balik badan and said like, oke, cukup ya mudah-mudahan ini nih untuk 5.000 orang. Iya. That is like the silliest thing, and yet mukjizatnya baru terjadi ketika akhirnya lu mengambil langkah iman tersebut dan lu mulai ngasih. Ya udahlah, ini kalau misalnya Yesus udah bilang ini terjadilah. Tak, udah mulai tuh kayak gitu. And I think like, And then berhasil. dan berhasil malah berlebih. Nah, itu yang apa namanya? Yang gue amazed bahwa setelah mereka selesai ngasih itu kan, mereka balik dengan 12 bakul yang Ya, penuh gitu. yang Jadi penuh. buat mereka itu juga yang gue rasakan sih. Maksudnya gue merasa warteg gratis meskipun tagline-nya bisnis pasti rugi, tapi gue merasa yang paling diberkati itu gue loh. Wow. Maksudnya kalau yang lain kan yang dikasih makan, iya udah kenyang ya kan. Tapi kan gak dapat sebakul. Ya, Itu kan masih ada satu orang satu bakul kan. Jadi gue merasa sama warteg gratis pun gue banyak pintu yang terbuka lagi. Gue diundang sama CEO-nya Indofood, diajak ngobrol, ini warteg gratis kayak gimana, coba dong jelasin gitu. Wow. Terus jadi banyak koneksi, jadi banyak yang penasaran, ini sistemnya gimana, kayak gitu. Jadi banyak ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Gitu, jadi kayak lebih diberkati lagi sama apa ya, pada saat kita memberi gitu, kita sebenarnya lebih banyak menerima, karena kita dapat joy. Ya. Mereka cuma dapat apa namanya, makanan gitu. Ya. Kita dapat joy gitu. Sukacitanya, kebahagiaan itu kebahagiaan ya. itu gitu. Dan menurut gue kita dapat sesuatu yang lebih berharga, which is mungkin banyak orang yang nggak ngerti gitu. Sebenarnya pada saat lu ngasih ke orang lain tuh lu menerima jauh lebih banyak daripada itu. Ya, dan kayak tadi lu bilang gitu ya, kayak lu dapet konteks yang luar biasa sekali sama CEO-nya Indofood gitu misalnya, dan lo bisa kenalan sama orang-orang hebat juga yang lainnya yang kayak malah minta pendapat lo dan sistem untuk si warteg gratis ini segala kayak gitu. Itu gak bisa dibeli pakai duit. Iya betul. Kadang-kadang orang mikirnya, oke, kalau misalnya gue ngasih segini, harusnya gue dapat segini. Dan mereka cuma mikirnya berupa duit. Ya. Tapi yang mereka gak hitung adalah kebahagiaan yang lu dapat. Kenikmatan ketika lu bisa tidur, tahu kalau misalnya lu baru aja membuat impact atau dampak bagi orang banyak yang gak bisa makan saat itu. Dan tiba-tiba lu bisa memberikan mereka makan gratis. Itu gila, lu tidur bisa tenang banget. Dan aduh, gue yakin banget seberapa banyak orang... Gue ngelihat komentar di warteg gratis atau misalnya interview lu juga ketika lu ngomongin warteg gratis, berapa banyak orang yang mendoakan lu bro. Yes. Ya kan? Yang aduh mudah-mudahan lu selalu diberkatin ya, terima kasih banyak bla 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 begitu. Dari semua agama mereka ngedoain lu dan mereka memberikan lu berkat gitu dengan doanya mereka. Itu gak bisa dibeli pakai duit. Yes betul. Dan gak cuma itu aja. Sampai sekarang juga diketemukan apa ya, timnya juga semua nggak ada yang dibayar gitu. Wow. Gue nggak dibayar, si COO-nya Yoses nggak dibayar gitu. Wow. Volunteernya yang dari pagi masak sampai keringetan sampai nggak dibayar. Yang dibayar paling cuma kepala koki, apa namanya, manajemen sosmednya itu pun manajemen sosmed dari duit gue. Manajer itu dari duit gue. Bukan termasuk cost dari duitnya bukan dari kantong ya, warteg gratis gitu. Dari duit pribadi. Itu kayak donasi lu lah Iya, juga. Betul. Ya. Terus sama kepala masak, karena ya kita gak mau nyusahin orang juga kan. Mereka juga butuh sebenarnya. Ya, of course. Kayak gitu. Wow. Nah sekarang dari situ akhirnya baru lu buka Nyapi. Nah bulan Maret 2021 kan pandemi kan 2020 ya? Ya 2020 pandemi. Kita tuh warteg gratis tuh konsepnya fun. Dan orang udah setahun sama kita udah ngerti, oh nih datang nih warteg gratis. Mereka ngantri, kita selalu setel lagu dangdut. Ngantri dan kita selalu sore-sore. Jadi gak panas, gak apa. Ngantri selalu rapi gitu. Bulan Maret, akhir Maret 2020, for the first time warteg gratis rusuh. What? Jadi yang biasanya ngantri rame, mereka rebutan sampai nyolong. Oh no. Itu dan kita operasi yang di Tangerang itu. Dan Tangerang itu banyak pabrik, jadi banyak yang kena layoff. Desperate ya, they're getting desperate. Jadi
memang waktu itu lagi isunya juga banyak banget yang di PHK apa segala macam. Jadi mereka sudah resah banget gitu. Dan gue lagi ada di situ gitu. Gue lagi di dalam food trucknya gitu. Ya. Sampai akhirnya udah kita jalan deh, kita cabut deh gitu. Dari situ gue mikir apa namanya, kan gue dari Desember udah doa sama Tuhan lu mau gue ngapain gitu. Ya. Nah pada saat itulah baru gue terpanggil untuk I have to do something nih gitu. Ini orang-orang udah resah, mereka gak punya kerjaan. Akhirnya baru gue berdoa, ya udah gue mau buka lapangan pekerjaan. Di tengah pandemi, apa namanya, ya Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, ketemu sama Mas Hendy, Bapak Rafi, kemudian sama Mas Yasir yang pinter bikin sei sapi. Kemudian apa namanya, yaudah kita jalanin. Wah itu semua orang bilang, wah lu gila Do. Pandemi, F&B 80% merosot. ya. Banyak yang tutup, Ya. lu malah buka. Ya. Gitu. Gue sempet pada saat kita buka, mentor gue manggil gue, Do kamu gak salah Do nih. Lu buka usaha. Terus gue bilang, gue bukan buka usaha, gue buka lapangan pekerjaan. Udah nih, 6 orang 10 orang kerja udah. Jalanin aja deh. Nyapi buka dalam waktu 3 bulan 30 cabang. Benar. Bingung gak? Bingung gak? Itu gak make sense. Gak make sense. Gak, it's impossible. Kayak dalam 3 bulan 30 cabang. Iya. Stand kecil gitu atau maksudnya kayak. Ada yang outlet, ada yang di ruko, ada yang macam-macam. Franchise gitu. Franchise. Orang jadi pada beli franchise ke lu untuk bikin nyapi gitu. Iya. Kita kayak, harapan gue cuma ya udah gue buka lapangan pekerjaan buat 6 sampai 10 orang di sini udah. Tiba-tiba 3 bulan bulan pertama 10 orang, ayo saya mau ikutan juga. 2 bulan memang kita 3 bulan 30 cabang. Sekarang udah 60 cabang gitu. Seluruh Indonesia. Berapa? 60 cabang. Itu yang gue mikir, gila ini gue nih masih orang yang sama yang tinggal pinggir kali di Triplek itu kan gitu. Kok gue bisa punya 60 cabang gitu. Modalnya apa? Modalnya percaya sama Tuhan gitu. Kalau orang-orang bilang, itu mah karena Edozel punya followers banyak. No. 2016 gue tuh lagi di peaknya Edozel, nggak ada yang nggak kenal Edozel, parodinya jutaan viewersnya 3 juta 4 juta. Gue dulu pernah bikin usaha salad, kan dulu kan ada salad stop kan, gue bikin black salad gitu, lebih murah, kualitas sama gitu. 2 bulan rugi 200 juta. Karena tujuannya apa? Tujuannya gue pengen dapat penghasilan tambahan aja, memanfaatkan popularitas gue pada saat itu aja gitu. Sama partner ya bikin buat main buat duit tambahan. Gak works. Nyapi tujuannya bukan nyari duit, bukan untuk membuka lapangan pekerjaan. Tapi itu ya mungkin dengan hati yang benar, dengan purpose yang benar, dengan motivasi yang benar, dan again itu semua masih align nih, kayak gue nggak ngelihat inkonsistensi dari warteg gratis dan nyapi, ya kan, karena purpose-nya sama gitu, dan uangnya dan lain-lain itu semua ya bonus lah ya buat lo ya. Yes. Sekarang ini lo secara KPI bukan cuman targetnya bukan cuman dapat duit, tapi lu pengen membuka lapangan pekerjaan buat ya minimal 6 atau 8 orang deh. Sekarang bisa sampai 60 cabang, itu udah berapa ratus orang yang akhirnya bisa kerja. Lebih dari 300 orang. Lebih dari 300 orang yang bisa kerja di masa pandemi cuman gara-gara lu pengen memberikan lapangan pekerja buat 8 orang. Yes. Dan akhirnya gara-gara lu membuat brand Nyapi ini akhirnya, oh my goodness, I love that. I love that story. Bro, gue ngerasa banget kalau misalnya kita ngobrol lebih jauh lagi kayaknya gak habis-habis. Ada tuh lagi. Oh yes. Social bread. Itu dia. Itu dia. I knew I forgot something. Masih sama. Enggak, tapi gue sebenarnya lebih, kalau social bread, ini something interesting nih. Lu pernah ngebuat agency yang besar. Itu lu ya sendiri yang buat? Apa lu bekerja di agensi besar? Gue co-founder. Lu co-founder di situ ya. Jadi lu buat bareng sama temen lo. Abis itu lu membuat sebuah agensi besar dengan klien-kliennya pun juga gila, yang namanya udah sangat besar deh gitu ya. Jadi mereka kalau misalnya
kliennya ini kalau misalnya mau bayar, bayarnya itu udah yes ya kan, it's so good gitu, udah ngomonginnya berapa ratus sampai berapa M gitu kan. Iya. Dan tiba-tiba lu keluar dari situ. Iya betul. Kenapa lu keluar? Karena pada saat gua bergabung sebagai co-founder, tujuan gua adalah mau membantu small business, mau membantu UMKM, mau bantu brand lokal. Oke. Gitu. Kemudian tapi karena kita bertumbuh dengan pesat, yang awalnya harganya standar, tiba-tiba makin lama makin tinggi, makin tinggi. Terus gue bilang sama partner gue, kalau harga kita segini, UMKM gak akan kuat. nggak akan kuat. Siapa yang mau bayar 30 juta sebulan buat di manage Instagramnya? Gue bilang nggak bisa bro. Ya udah, akhirnya ngobrol. Ya udah, kalau lu memang mau mainnya di corporate, ya nggak apa-apa. Izinkan gue untuk punya jalan sendiri. Soalnya sempet ya, maksudnya sempet UMKM, tapi sempet juga sama brand-brand besar. Sehingga sebenarnya awalnya tuh UMKM. Oh awalnya masih UMKM dulu. Cuma ya karena kesempatannya besar, ya bagus namanya juga. Dan udah mencicipi duit dari corporate yang besar juga gitu ya. I mean corporate yang besar versus UMKM, ya udah pasti lebih enak ini lah kayak gitu. Gue gak menyalahkan, cuma memang mereka juga butuh bantuan. Tuh perusahaan besar pun sebenarnya kan membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang di Indonesia gitu. Cuma panggilan gue pada saat itu bukan buat bantu corporate, panggilan gue adalah untuk bantu UMKM gitu. Balik lagi ke purpose tadi itu. Makanya gue bilang ini udah melenceng dari panggilan gue. Gak apa-apa kalau lu mau lanjut, gak apa-apa gitu. Jadinya ya udah akhirnya pas pandemi juga kan, dimana UMKM tuh semua lagi pada struggling semua. Ya udah, gue bikin lah social bread yang memang benar-benar fokus di bantuin UMKM dan small business dan local brand untuk strive lah. Kita harganya murah banget deh pokoknya. Dalam waktu dulu gue hitung-hitung kalau gue invest modal apa segala macem, kantor apa segala macem, ya 6 bulan setahun lah balik modal lah gitu. Enggak dong, nggak ada sebulan udah balik modal. Kita 3 bulan udah 20 klien. Terus kita yang dari cuma 3 orang sekarang sudah 30 orang. Jadi belum setahun loh social bread. Udah ada setahun, 1 Juni. Bentar. Social bread sendiri 20 klien ini boleh deskripsikan gak? Kan lu tadi ngomongnya UMKM nih. Iya. UMKM ini maksudnya dari brand lokal. Contohnya misalnya Nyapi, brand lokal. Kemudian ada Kebuli Jordan, ada Teguh Indonesia, ada macam-macam lah. Kayak warteg gitu pun. Ada warung tenda. Warung tenda juga? Ada warung tenda. Yang jualan seafood gitu misalnya? Oh enggak. Kalau jualan ayam sih. Oh jualan ayam, oke. Terus ada online shop, jualan baju tidur, ada ada fashion lumayan banyak, ada yang jual vacuum cleaner kayak gitu-gitu sih. Oh wow, bener-bener ini banget ya kliennya itu. Ada yang baru 1 cabang. Yang kita paling bersyukur adalah ada yang pada saat pandemi kemarin dia mau lay off banyak karyawannya. Kemudian ketemu kita, ngobrol, kita bantuin, booming kontennya di TikTok, 5 juta viewers gitu. Terus akhirnya kemarin mereka ulang tahun, ownernya cerita, dia bilang terima kasih banget untuk social bread. Berkat social bread saya jadi bisa mempertahankan semua karyawan saya kayak gitu. Jadi itu kayak wah itu jadi fire-nya kita, sukses story-nya kita. Banyak sih sebenarnya yang sukses story, cuma yang paling bisa di-share itu. Itu salah satunya ya, itu amazing banget sih. Dan social bread sendiri belum nyampe setahun dan ternyata udah akhirnya sekarang berapa nih? Udah berapa klien? Dari tadi ya 20? Yang sudah terbantu 100 klien. Yang sekarang jalan 50 klien. Karena kita selalu pengennya klien kita tuh bisa jalan sendiri. Jadi pada saat kita lagi lagi syuting, ayo temenin biar mereka bisa sendiri. Karena kita pengennya mereka mandiri supaya kita bisa bantu yang lain lagi. Karena kita tenaganya juga terbatas. Dan gue selalu bilang sama anak-anak, kita nih semi pelayanan loh. Kita mau bantu orang bukan mau cari untung gitu. Jadi gunain apa yang lu bisa,
tujuan lu bukan buat nyenengin klien. Kalau dulu waktu corporate pasti nyenengin klien kan. Ya. Oh klien mau ini, oh iya kita ikutin. Padahal kita tahu itu strateginya gak bakal berhasil. Ya. Algoritmanya pasti salah. Ini tuh pasti salah. Tapi lu udah dibayar anyway iya, gitu. tapi duitnya gede gitu. Iya. Tapi bos maunya begini. Iya. Ya udah deh kita ikutin, akhirnya gak works. Akhirnya, oh iya gak works ya. Gitu. Kalau sekarang gak bisa. Ya. Kalau kliennya entah begini, gak bisa Pak, harus begini gitu. Kita adalah satu-satunya social media agency yang pernah nge-cut klien. 2 kali lagi. Yang satu revisi. Gue bilang, sorry Pak, kalau Bapak masih mau revisi, jangan ke kita Pak. Kita kalau revisi makan banyak waktu, kita gak bisa bantu yang lain. Sampai sini aja Pak, Bapak gak usah bayar. Dan kita juga di social blade juga kita refund. Kalau sebulan yang kita lakukan tidak berdampak sama salesnya, dia bilang dia nggak puas, gue usah bayar. Wow. Oke. Gue refund hari itu juga. Gue yakin banget ada UMKM yang lagi nonton juga gitu, misalnya dia pemilik UMKM. Ini hanya di Jakarta aja atau di luar Jakarta juga? Oke, sekarang ini sih jujur kita lagi nggak nyari klien karena udah masih waiting list masih banyak banget. Udah 15. Sorry guys. Sekarang waiting list saya 15. Oke. Tapi mohon doanya, kita mau go nasional. Kita lagi bikin sistem kayak kalau aplikasi Gojek kan mempertemukan si penumpang dengan supir. Ya. Nah kita lagi mau bikin website yang mempertemukan UMKM sama kreator atau influencers. Gitu. Mudah-mudahan 2022 sudah bisa launching, tapi memang butuh proses kan, ini bukan sesuatu yang gampang. Bro, jadi lu udah keluar dari agency yang cukup besar, itu menurut gue it's a big step, dan menurut gue lu kayak agak secara identitas tuh lu kayaknya cukup secure ya. Kayak lu ngerasa kayak, you know what I mean, like lu kayak gak ada insecure gitu. Lu kayak, udah gue cabut dari agency yang cukup besar. Dan akhirnya gue memulai sesuatu yang kecil gitu. Tapi benar-benar follow my passion and the purpose that God put in me gitu. Yes. Nah, it's not easy untuk kehilangan sebuah identitas. Sama seperti keputusan lu juga ketika lu bilang sama subscriber lu bahwa lu cabut dari dunia YouTube. Yes. YouTube udah berapa tahun? 11 tahun. 10 tahun ya. 10 sampai 11 tahun bro. Dan why? Kita kehilangan Reza Arab, kita kehilangan Skinny Indonesian, dan sekarang kita kehilangan Edozel gitu. Gimana ya? Gue merasa not belong aja sih, udah nggak belong di YouTube. Secara kreatif gue nggak tertantang, secara algoritma pun gue nggak didukung, dan waktu yang gue punya udah berkurang, sama udah jadi rutinitas. Gue nge-YouTube kayak nyari-nyari konten banget gitu maksudnya. Sesuatu yang nggak penting lu jadiin konten gitu biar demi upload aja gitu. Iya. Karena kan kita ada jadwal upload kan Senin, Rabu, Jumat, jadinya ya gitu. Gue sendiri nggak nonton YouTube gue sendiri. Gitu. I know some people still watch it, tapi gue sendiri nggak menikmati apa yang gue buat gitu. Jadinya gue merasa kalau gue terus melakukan hal yang sama, gue nggak bisa expect hasil yang beda gitu. Wow. Jadi gue harus step out untuk punya waktu berpikir, berkreatif, dan menghasilkan sesuatu yang memang gue suka dan berdampak gitu. Lu udah ngeliat musisat sebelumnya, dimana lo warteg gratis jadi seperti ini, Nyapi seperti ini, Social Bread seperti ini gitu. Dan itu pun juga dari finansial itu dites, dari identitas sebagai
karir gitu misalnya di agency yang besar, lu sebagai co-founder, dites juga ketika lu cabut dan social brand. Ini mungkin apa ya, tes yang cukup besar ya. Masih ada ketakutan gak di sini? Masih. Nomor satu yang paling gue takutkan adalah kru gue sebenarnya. Karena ya mereka dibayar kan dari AdSense-nya YouTube gitu. Terus gue mau bayar mereka gimana? Apa gue harus lepas apa gimana gitu. Which is sebenarnya gue sedih banget kalau harus lepas mereka. Tapi sepertinya Tuhan juga ada dukung. Jadi ada editor kita yang memang sudah gue pindahkan ke Social Bread gitu. Anak graphic design juga ada yang udah gue pindahin ke Nyapi kayak gitu. Jadi sedikit demi sedikit sudah gue tempatkan. Jadi gue nggak ngelepas Easy Crew. Jadi kayak memang udah dipersiapkan aja gitu. Dan paling yang ketakutan besar gue adalah sebenarnya Edozel itu orang taunya YouTubers. Dan kalau lu search YouTubers Indonesia pasti nama Edozel muncul. Karena gue generasi pertama gitu. Istilahnya orang tahu gue pertama kali gue lahir untuk dikenal orang tuh dari YouTube gitu. Itu sih yang akan susah untuk. Itu yang gue merasa berat, apakah nanti brand masih mau percaya sama gue apa enggak kayak gitu. Apakah itu sih yang That's your fear. Iya, kekhawatiran itu sih. Masih ada. Siapakah Edozel kalau dia bukan seorang YouTuber? Atau YouTuber macam apa gak punya YouTube? Enggak, gini. Mungkin yang jadi kekhawatiran terbesar gue adalah gue merasa wah gila men. Akhirnya gue dapet jawabannya juga. Jadi gue bisa nyapi karena gue pikir karena YouTube gue besar jadi gue gampang untuk ketemu Mas Hendy sama Mas Yasir. Gue di warteg gratis besar karena gue punya followers di YouTube. Pada saat gue memberitakan orang tahu gitu. Orang percaya gue di Social Bread ya karena gue di YouTube. Istilahnya YouTube tuh kendaraannya gue gitu. Gue bisa ada seperti sekarang ya karena gue kendarain YouTube meskipun AdSense-nya dikit tapi orang tahu gue sehingga orang mau kerja sama gue gitu. And then just now I realize no, my kendaraan is not YouTube, it's God gitu. So wow. Jadi ya it's a decision that I think it's final. Gila, gue ngerti sih sekarang kenapa gue sangat excited dan anticipating banget untuk ngobrol sama lu. Karena dari gue sendiri, gue belajar sesuatu dan there's so many mind blown moment buat gue. There's so many revelation juga buat gue. Dan gue yakin banget yang lagi nonton, para tetangga-tetangga gue juga mendapatkan hal yang sama. Dan again, gue pengen encourage kalian kalau misalnya kalian ngerasa ceritanya Edo itu bisa menjadi harapan baru buat teman kalian atau siapapun atau tetangga kalian atau seseorang yang kalian sayangin gitu ya, yang sekarang ini mungkin lagi menjalani depresi atau lagi ngerasa stuck atau melayang-layang aja hidupnya tanpa purpose gitu ya. Please share this video, okay? Share video-video yang kemarin juga gitu, yang kebetulan Edo juga sempat ngomongin soal purpose versus passion juga. Guys, janji gue adalah untuk selalu memberikan kalian value ke dalam hidup kalian melalui podcast Daniel Tetangga Kamu, alright? Bukan hanya kalian it makes you feel good, tapi it makes you feel God. Jadi please subscribe. Kalau misalnya lu setuju sama apa yang gue katakan barusan, subscribe dan juga nyalakan tombol bell atau loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika kita nge-upload video baru. Dan pastikan juga untuk follow kita di seluruh digital platform podcast kita. Ada di Spotify juga dan search Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow, alright? Sekalian langsung aja isi komentar. Gue yakin banget juga ada beberapa komentar-komentar atau mungkin apa yang dibicarakan sama Edo itu kena banget di kamu. Kalau misalnya kalian pengen nge-share juga cerita hidup kalian, please di komentar kita. Atau mungkin bisa mention kita di Instagram di @danielmanata_network atau di @edozel juga, right? Supaya seberapa memberkatinya gitu konten kita untuk kamu, untuk hidup kamu. Karena itu akan menjadi sebuah kebahagiaan juga buat kita. So, kalau biasanya Edozel suka ngomong, thank you for being you.
XOXO. Itu mungkin terakhir kali kita dengerin ya. Tapi kalau misalnya di sini kita ngomongnya tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Sampai ketemu minggu depan. Bye guys.